Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi dan saya banggakan anak-anakku, siswa-siswi SMK Saraswati Salatiga. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum mengawali pembelajaran pada saat ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan menundukkan kepala sejenak untuk berdoa kepada Allah agar apa yang nantinya kita lakukan, kita pelajari bisa bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Menundukkan kepala untuk berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, untuk pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi pembelajaran berkaitan dengan kontrol diri, husnudzon atau berprasangka baik, dan persaudaraan atau ukhuwah. Mari kita mulai. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi ini saya buat terkhusus untuk anak-anakku kelas 10. Seperti biasa, sebelum masuk ke materi inti akan saya sampaikan untuk kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu menganalisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12 serta hadis tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Menunjukkan perilaku kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan sebagai implementasi perintah Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis terkait. Yang berikutnya ada indikator pencapaian kompetensi atau IPK, yaitu menjelaskan arti Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis terkait tentang kontrol diri, persaudaraan, dan prasangka baik. Menunjukkan perilaku kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan sebagai implementasi perintah Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis terkait. Membuktikan diri mampu berperilaku kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan sebagai implementasi Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis terkait. Ya, masih di pembelajaran bab 1 yaitu tentang mujadah nafas, husnudzon, dan ukhuwah. Saat ini akan saya sampaikan untuk hadisnya. Kalau minggu lalu sudah kita pelajari tentang ayat Al-Quran, sekarang ke hadisnya. Hadis tentang perilaku mujadah nafas atau kontrol diri. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, mujahid adalah orang yang berjihad terhadap jiwanya. Jadi orang yang berjihad, berjuang untuk dirinya, itu namanya mujahid. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi apabila kita bisa menahan diri, bisa mengontrol emosi, bisa mengontrol kemarahan kita, itu namanya orang yang perkasa, orang yang kuat. Yang kedua, hadis tentang husnudzon atau berprasangka baik. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah prasangka, sebab prasangka itu sejahat-jahatnya perkataan atau hati. Ini muttafaqun alaih. Jadi kalau kita berprasangka, terutama ini berprasangka yang tidak baik, itu
bersabda, seorang mukmin bagi mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita berhidup sosial berarti kita membutuhkan orang lain. Maka pupuklah atau bangunlah hubungan kalian dengan orang lain dengan hubungan yang baik atau hubungan yang positif. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua anggota tubuh yang lain, yaitu tidak dapat tidur, terasa demam, dan sebagainya. Nah, ini perumpamaannya selain seperti bangunan yang saling menguatkan, juga perumpamaan sebagai tubuh. Ya, satu organ tubuh. Apabila organ tubuh yang lain sakit, maka organ tubuh yang lain pun akan ikut merasakan sakit. Yang berikutnya, kandungan dalil tentang perilaku mujahadah, an-nafs, husnudzon, dan ukhuwah. Kandungan surat Al-Hujurat ayat ke-10, yaitu perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga persaudaraan atau ukhuwah antar sesama mukmin. Jadi surat Al-Hujurat yang ayat 10 itu menjelaskan kita untuk selalu bertakwa. Bertakwa itu apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan menjaga persaudaraan. Ya, ini antar sesama mukmin. Mukmin itu orang yang beriman. Kemudian kandungan surat Al-Hujurat ayat 12. Perintah Allah SWT kepada kaum muslimin untuk menjauhi perilaku berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain, dan bergunjing atau ghibah. Nah, untuk yang ayat 12 ini dari surat Al-Hujurat itu perintah kepada kita sebagai umat muslim ini berarti Islam ya. Kita harus menjauhi prasangka buruk. Boleh berprasangka tapi usahakan prasangka yang positif. Nah, kita harus menjauhi yang prasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain, dan menggunjing atau ghibah, membicarakan baik jeleknya orang lain ataupun baiknya orang lain, itu namanya ghibah. Itu tidak boleh. Yang berikutnya lagi kandungan hadis tentang perilaku mujahadah, an-nafs, husnudzon, dan ukhuwah. Nah, untuk kandungan hadisnya di sini. Yang pertama kandungan hadis tentang mujahadah an-nafs atau kontrol diri, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa perilaku melawan hawa nafsu merupakan jihad yang besar. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan kalau kita bisa menahan hawa nafsu kita, bisa menahan marah kita, itu namanya berjihad. Jadi jihad saat ini bukan hanya perang saja, tidak, karena sekarang negara kita sudah merdeka, namun jihad kita yaitu melawan hawa nafsu kita sendiri, itu juga namanya berperang, jihad. Yang berikutnya, Rasulullah SAW juga memerintahkan umatnya untuk senantiasa mengendalikan diri. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, Rasulullah juga memerintahkan kepada umatnya, kita sebagai umat muslim, yaitu umatnya Rasulullah, kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri, baik dari hawa baik atau hawa nafsu, apalagi yang buruk. Yang berikutnya kandungan hadis tentang husnudzon atau berprasangka baik, yaitu Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk menjauhi prasangka buruk kepada orang lain. Nah, ini sama dengan ini. Seharusnya ini di sini sama saja. Yang berikutnya kandungan hadis tentang persaudaraan. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa persaudaraan antar muslim bagaikan satu bangunan. Sebuah bangunan akan runtuh apabila salah satu bagiannya rusak.
Begitu pula dengan persaudaraan umat Islam. Jikalau umat Islam terpecah belah karena suatu permasalahan, maka persaudaraan tersebut juga akan hancur layaknya bangunan yang rusak. Maka pupuklah persaudaraan yang baik, apalagi dengan sesama muslim. Nah, sekarang kita masuk ke mengamalkan perilaku, kontrol diri, berprasangka baik, dan persaudaraan serta hikmahnya. Yang pertama, mengamalkan perilaku kontrol diri. Yang berikutnya, mengamalkan perilaku husnudzon. Yang berikutnya lagi, mengamalkan perilaku ukhuwah atau persaudaraan. Mengamalkan perilaku kontrol diri atau mujahadah an-nafas. Yang pertama, pengamalan perilaku mujahadah an-nafas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, meningkatkan iman. Iman itu artinya percaya. Itu secara bahasa. Iman secara istilah, meyakini sepenuh hati, mengucapkan dalam lisan, dan mengamalkan dalam perbuatan sehari-hari menggunakan anggota tubuh. Iman menurut istilah tadi yang pertama yaitu meyakini sepenuh hati. Jadi dalam hati kita yakin dulu bahwa ada Allah, ada zat yang wajib kita sembah, ada zat yang menciptakan kita, ada zat yang menciptakan alam semesta ini. Yang kedua, kita ucapkan dalam lisan, yaitu dengan 2 kalimat syahadat. Kok 2 kalimat syahadat itu apa? Syahadat Rasul dan syahadat Tauhid. Syahadat Tauhid, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu syahadat yang kedua atau syahadat Rasul, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, yang iman tadi menurut istilah. Yang ketiga yaitu mengamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Kita amalkan kalau kita memang yakin bahwa ada Allah zat yang kita sembah, ada Allah zat yang mengawasi kita, ada Rasul sebagai panutan kita, ya kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada perintah menjalankan sholat 5 waktu, ya kita laksanakan sholat 5 waktu. Ada perintah berbakti kepada orang tua, ya kita laksanakan berbakti kepada orang tua. Kemudian melaksanakan perintah Allah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, semua itu maksudnya di sini puasa Ramadan, zakat mal, ada zakat fitrah, haji ini bagi bilang yang mampu. Ini semuanya wajib. Menjauhi perbuatan tercela, ya, perbuatan buruk harus kita jauhi. Yang berikutnya lagi, hikmah perilaku mujahadah an-nafas, yaitu meningkatkan kesabaran. Jadi meningkatkan kesabaran kita, mengontrol diri kita untuk ikhlas, sabar, dapat mempertimbangkan kebutuhan hidup sesuai dengan kemampuan diri. Nah, meningkatkan rasa syukur, kita bersyukur paling tidak tubuh kita sehat, masih bisa makan, itu sudah patut kita syukuri. Kemudian mempererat tali silaturahmi, terhindar dari maksiat, terhindar dari perselisihan, mengurangi rasa gelisah, cemas, dan tidak puas, karena kita akan selalu bersyukur. Ya, kita bisa mengontrol diri kita, maka kita tidak akan gelisah, cemas, meningkatkan keimanan. Langsung saja, yang berikutnya mengamalkan perilaku husnudzon atau berprasangka baik, yaitu memberi semangat ketika orang lain yang hendak melakukan kebaikan. Nah, apabila ada orang lain akan melakukan kebaikan, kita akan bersemangat, ya, bukan kita malah dengki, iri, bukan. Kemudian bersabar dalam menghadapi cobaan, ya, karena memang hidup itu ada tantangan, ada perjuangan. Nah, kita harus
sabar dalam menghadapi cobaan, itu memeriksa kebenaran berita yang didengar. Jadi ketika ada berita, kita tidak menelan mentah-mentah, karena kita harus meneliti dulu kebenarannya itu seperti apa, dan kita harus selalu berprasangka baik, mempercayai kemampuan yang dimiliki. Kita percaya dengan apa yang kita miliki, kita yakin kita bisa, kita mampu, kita menguasainya. Kemudian bersikap ramah kepada teman. Nah, ini bukan hanya ke teman saja, tapi juga semua orang, baik orang yang sudah lebih tua di atas kita ataupun orang yang lebih muda di bawah kita. Kemudian bersyukur kepada Allah, mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita. Hikmah perilaku husnudon, terhindar dari penyesalan dalam hubungan antar sesama. Nah, kalau kita berprasangka baik, kita tidak akan menyesal berhubungan dengan orang lain. Tulus dalam menjalin persahabatan, bukan menjalin persahabatan karena menginginkan sesuatu, tapi kita tulus, kita butuh teman, kita tidak bisa hidup sendiri. Selalu merasa senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Nah, ini sama dengan itu tadi, kita tidak dengki, tidak iri, namun kita ikut merasakan senang. Timbulnya ketenangan, ketentraman dalam hidup, meningkatkan keimanan yang dimiliki, maka iman kita juga akan meningkat. Yang berikutnya lagi, mengamalkan perilaku ukhuwah atau persaudaraan. Seperti apa? Dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah watoniyah. Nah, untuk ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah itu apa, Bu? Nah, nanti akan saya jelaskan. Ini dulu hikmah perilaku ukhuwah, dicintai oleh Allah karena kita bersosial yang baik, yang positif. Kita memupuk silaturahmi, sosial kita dengan orang lain bagus, maka Allah pun akan cinta kepada kita. Memiliki banyak teman dan saudara, karena kita selalu berperilaku baik, maka kita akan banyak temannya. Memperoleh kemudahan jika menghadapi kesulitan hidup. Iya, karena kita dibantu orang lain ketika ada kesulitan. Tidak kita pendam sendiri, tidak kita selesaikan sendiri, namun ada orang lain yang membantu. Memperkuat persaudaraan sesama muslim. Nah, ini persaudaraan sesama muslim akan lebih kuat, terhindar dari perpecahan dan konflik. Iya, karena hubungan kita baik, gak ada musuh di sana sini, tidak terjadi perselisihan di sana di sini. Nah, ini tadi macam-macam ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah itu apa, Bu? Yaitu persaudaraan yang didasarkan oleh kekuatan iman dan Islam karena Allah. Jadi ini persaudaraan sesama muslim ya, Kak, Islam ya, Islamiyah ini sesama muslim, sesama umatnya Rasulullah, sesama agama Islam, kita harus memupuk tali silaturahmi. Misal mengaji di masjid bersama, ada istighosah kita ikut, ada misal acara muslim lah, pengajian memperingati Maulud Nabi. Nah, disitu ada persaudaraan sesama muslim yang kita pupuk, kita eratkan di sini. Kemudian ukhuwah insaniyah atau basyariyah itu yakni persaudaraan karena sama-sama manusia secara keseluruhan. Nah, ini kita sesama makhluk Allah, sesama manusia, karena makhluk Allah bukan hanya manusia saja, namun ada binatang, tumbuhan, alam semesta ini, udara, air. Nah, kita insaniyah itu sesama manusia harus kita pupuk. Kemudian ukhuwah watoniyah. Nah, ini persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Watoniyah itu kebangsaan, terus nasab ini keturunan.
keturunan. Nah, ini kita sesama-sama satu bangsa, misal bangsa Indonesia, sesama satu presiden, satu tanah air, satu negara. Nah, persaudaraan kita harus kita pupuk, apalagi kita negara yang bersatu. Sila ketiga itu persatuan, ya, persatuan Indonesia, satu negara. Nah, cukup ini yang bisa Bu Nurul sampaikan. Mungkin ada anak-anakku yang masih kebingungan, ingin ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan ke Bu Nurul, bisa melalui japri WhatsApp atau komen di video Bu Nurul. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Lebih dan kurangnya Bu Nurul minta maaf. Marilah pertemuan hari ini ditutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.